Matius 20. Ada orang yang di depan, namun akhirnya berada di belakang. Dan ada pula yang semula di belakang justru berada di depan. Apa sebabnya? Itu karena satu alasan. Tuhan memberkati siapa saja yang Dia mau. Dan mengasihani siapapun yang Dia kehendaki. Namun, bagi orang yang awalnya di depan, karena tidak memahami rahasia ini, mereka kemudian memberontak terhadap Tuhan mereka. Dan dengan demikian, mereka justru menjadi belakangan. Sebab Tuhan bisa saja, sesuai kehendaknya, menetapkan siapa yang harus didahulukan. Dan siapa yang berada di belakang. Namun, karena orang yang semula di depan itu memiliki hati yang melawan Tuhan, maka Tuhan membuat mereka menjadi belakangan. Mari kita baca sedikit, untuk menceritakan perumpamaan tentang kebun anggur. Kebun anggur yang dimaksud di sini adalah kerajaan Israel. Kerajaan Israel yang rohani. Kebun anggur itu, maksudnya adalah agar kamu datang ke kebun anggur, untuk bekerja. Artinya, mari kita bersama-sama mengelola kebun anggur. Datanglah ke kerajaan Israel untuk bekerja. Itulah maksudnya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Gunakan kata-kata sendiri saja. Dia menyampaikan perumpamaan tentang sebuah keluarga yang memiliki kehendak. Keluarga ini merujuk kepada Tuhan YHWH. Sedangkan kebun anggur melambangkan kerajaan Allah, alias kerajaan Kristus, yaitu kerajaan Israel. Kemudian pemilik keluarga itu memutuskan untuk mempekerjakan pekerja agar datang ke kebun anggur untuk bekerja. Pada pagi hari, sebelum matahari terbit, dia mempekerjakan sekelompok pekerja dan membuat perjanjian dengan mereka. Mereka dibayar 1 dinar per hari. Sebelum pagi benar-benar terang, sekitar pukul 6, sekelompok pekerja mulai bekerja. Kemudian, pada pukul 9, sekelompok pekerja lain datang untuk bekerja. Pada pukul 12, ada lagi satu kelompok pekerja. Dan pada pukul 3 sore, kelompok lain datang. Tak disangka, saat sudah pukul 5 sore, pemilik kebun anggur pergi berjalan-jalan, dan melihat bahwa di alun-alun masih banyak orang yang belum bekerja. Lalu ia berkata, "Wah, sekarang sudah hampir gelap. Matahari sudah hampir terbenam." Tetapi, pemilik itu tetap berkata, "Mengapa kalian tidak pergi bekerja?" Mereka menjawab, "Wah, karena tidak ada yang mempekerjakan kami. Kami semua belum bekerja meskipun ada pekerjaan yang tersedia." Kemudian pemilik berkata, "Jika memang tidak ada pekerjaan, maka pergilah bekerja di kebun anggur saya. Walaupun sekarang hanya tersisa 1 jam waktu. Jadi, pergilah bekerja." Mereka pun pergi bekerja, meskipun baru masuk kerja pada pukul 5 sore. Ya, sekitar pukul 5 sore. Pada pukul 6 saat kerja selesai, pemilik berkata kepada pengurus, "Pengurus, bagikanlah upah kepada mereka. Berikan upah itu kepada mereka. Pastikan semua mendapat jumlah yang sama. Baik yang mulai bekerja di pagi hari, atau yang mulai di siang hari, atau bahkan yang baru masuk pada pukul 5 sore. Semuanya harus menerima upah yang sama, yaitu 1 dinar saja." Baiklah, bagikanlah upah itu. Maka setiap orang menerima 1 dinar. Namun kemudian, ternyata, bahwa mereka yang telah bekerja sejak pukul 6 pagi, yang bekerja selama 12 jam sehari, mengira mereka akan mendapatkan upah lebih banyak. Tetapi ketika mereka melihat, ternyata mereka hanya mendapatkan 1 dinar, hanya 1 dolar perak. Mereka mengeluh kepada tuan rumah, "Lihatlah, tuan, kami bekerja selama 12 jam. Sangat kerja keras." Tetapi kelompok yang terakhir baru masuk kerja pada pukul 5 sore. Mereka memulai kerja pukul 5 sore. Mereka baru bekerja 1 jam. Kamu benar-benar memberikan mereka gaji yang sama dengan kita, ya? Lalu, bagaimana sang majikan menjawab? "Ah, begitulah," kata sang majikan. Sang majikan berkata seperti itu. Sang majikan menjawab, "Ah, teman, aku tidak merugikanmu." Sang majikan menjawab di pagi hari. Kerja dimulai pukul 6 pagi. Orang-orang yang bekerja selama 12 jam menjawab seperti itu. "Teman, aku tidak mengecewakanmu. Upah 1 perak sehari kan? Silakan ambil kembali upahmu. Aku memberikan gaji untuk kelompok terakhir ini sama dengan upahmu. Aku melakukannya dengan senang hati, meskipun mereka hanya bekerja selama 1 jam. Aku senang memberikan mereka upah seharian. Bukankah aku berhak menggunakan hartaku sesuka hati? Ah, karena aku orang baik, kamu jadi iri dan cemburu. Itu semua karena hal itu. Maka dikatakan, orang yang sekarang di depan, dan yang di belakang nantinya akan berada di belakang. Sedangkan yang sekarang di belakang, kelak akan berada di depan. Mereka yang pertama kali mulai bekerja. Mereka yang pertama mendirikan Israel. Ada juga yang mungkin akan berada di belakang. Mengapa demikian? Karena ada rasa iri di akhirnya. Hati mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mereka menyalahkan keluarga. Mereka menyalahkan keluarga, berkata, "Mengapa kami sudah lama bersama Sheba mendirikan Israel? Lalu, mengapa di kemudian hari kamu justru membuat kami mendapatkan penghargaan yang sama dengan mereka yang baru mendirikan negara di tengah bencana besar?" Jika ada yang menyalahkan, mungkin akan tertinggal. Seperti dulu, kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu, ada 2 wanita yang berinteraksi di dalam mezbah. Saudara Sheba bertanya kepada saudari Zhao Huan, "Saudari Zhao Wen, menurutmu di masa depan, saudara-saudari mana yang memberitakan Injil sehingga akan mendapatkan banyak anak?" "Oh,
yaitu dua saudari yang saat ini sedang berinteraksi di mezbah. Salah satu dari dua saudara perempuan itu harus dihukum mati. Sebali berkata, "Tidak, saudari." Saat itu, saudara Seba telah melihat dua saudara perempuan tersebut. Kedua saudari itu tidak akan menjadi yang terdepan. Mereka mungkin akan memimpin. Orang yang sekarang berada di belakang, kelak akan berada di depan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Mengapa demikian? Saudara Seba berkata, "Yang terakhir jadi yang pertama, firman Tuhan. Lalu, mengapa yang kemudian harus menjadi yang terdepan? Karena ada orang yang pada awalnya berjalan lambat. Tetapi ia sangat mencintai majikannya. Mencintai Seba sangat, dan sangat mengasihi Tuhan. Rela mempersembahkan segala kepada Bapa dan Tuhan. Namun, kedua saudari itu, meskipun mereka sangat mengenal Alkitab, dan merupakan yang pertama mendapat kesempatan untuk mempelajarinya, serta sangat berbakat, mereka tidak memiliki iman. Dan tidak mau bekerja keras bersama-sama. Oleh karena itu, yang sekarang berada di belakang akan menjadi yang di depan. Pada akhirnya, hal itu akan digenapi. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.